Selamat datang di Rumah Solar Jogja. Kali ini kita akan mereview dan praktek langsung ya untuk investasi token ASICS. ASICS itu kalau kita lihat di Google, ASICS ini maka yang muncul ini ya. Harga token ASIC milik Anonymous meroket tajam setelah dapat izin. Nah, ini kita buka dari Bapepti mestinya. Token ASIC resmi dilarang. Ini sebenarnya tidak dilarang, cuman izinnya di Bapepti belum keluar. Dari berita ini 1 hari yang lalu ini sudah keluar ya. Kita lihat. Ini setelah dapat izin dari Bapepti. Nah, kalau dari berita ini maka bahwa sedang dalam pendaftaran ya, dalam proses pendaftaran. Kita lihat di berita selanjutnya. Dari Bapak Anang saya ini bertemu dengan kami. Oke, Bapak menekankan bahwa sesuai ketentuan Menteri, token ASIC layak untuk diperdagangkan dan dipastikan keamanan. Nih, kata-kata ini yang penting. Bapepti menegaskan bahwa sesuai ketentuan peraturan Bapepti nomor 7, token ASIC layak untuk diperdagangkan dan dipastikan keamanannya. Oke, di sini sempat melarang akhirnya token ASIC, klarifikasi token ASIC ya. Proses daftar di Bapepti ya. Tentu harus memenuhi peraturan Bapepti nomor 20. Dalam peraturan ini ada 30 kriteria yang harus dipenuhi, khususnya prosesnya bisa cepat ya. Dokumen ada di peraturan nomor 7/20. Yang pasti bisnis perkembangan di depannya. Ini belum ada statement kayak yang tadi bahwa ini sudah layak untuk diperdagangkan. Ini belum ada statement itu dari Bapeptinya. Oke. Kemudian dari CNN juga salah paham ASIC token tidak dilarang. Jadi intinya ASIC token itu tidak dilarang oleh Bapepti. Hanya saja di sini disinggung DEX ya. Kalau di Indonesia ada centralized exchange di bawah Bapepti, kita sekarang ada DEX, Centralized Exchange, yaitu kita lakukan yang kita lakukan hari ini. Jadi maksudnya adalah bahwa token asing ini bisa dibeli di DEX ya, Decentralized Exchange. Harus bisa masuk ke peringkat 500 dunia. 500 dunia ini di CMC. Maksudnya dia targetnya masuk peringkat 500. Itu. Kemudian ini apa arti token kripto sebenarnya? Token kripto berarti aset yang digital yang dirancang untuk media pertukaran menggunakan kripto yang kuat. Jadi token kripto itu aset ya yang dapat diperjualbelikan, nilainya naik turun. Ini tadi kronologi kisruh token ASIC Anang Hermansyah. Kisruhnya itu karena Bapepti itu melarang di tweetnya dan Anang langsung mendaftarkannya dan ini. Selamat siang, dapat kami sampaikan bahwa token ASIC dilarang untuk diperdagangkan karena tidak termasuk dalam 229 aset kripto yang boleh diperdagangkan nomor 7 2020. Nah, ternyata begitu masalahnya hanya belum didaftarkan saja ya. Asalnya tenang, token ASIC ini masuk Indodax, intip harganya. Nah, ini apakah benar sudah masuk Indodax? Gimana nih kata-kata Indodax? Ini berita ini ya.
clickbait ya. Indodax. Pergerakan positif dilakukan izin tim pengembangan Kabupaten dan platform Indodax. Proses pendaftaran baru ya. Kalau ini Indodax, tidak lama setelah cuitan akun Telegram resmi ASIK lantas membagikan foto pertemuan tim pengembang ASIK dengan CEO Indodax Oscar Darmawan. Dalam pernyataan tersebut ASIK mengklaim bahwa token telah resmi masuk ke dalam platform Indodax. Namun, hingga ini Indodax belum masukkan ASIK ke dalam daftar yang diperjualbelikan dalam programnya. Belum ya, tapi judulnya sudah. Jadi itulah yang merupakan clickbait dari marketbusiness.com. Nah, kita lihat di Indodax. Indodax ini ada berapa ini? Katanya 229 ya. 202 ternyata. Bukan 229. 202 token yang perdagangan di sini. Ya. Kita cari ASIX. Ternyata memang belum ada ya. Kalau di toko kripto kita lihat, ini nggak ada nomornya, jadi kita nggak tahu ada berapa token yang ada di sini. Kita klik ASIX. ASIX juga belum ada. Nah, yang saya pakai itu toko kripto ya. Nih, bukan promosi, tapi toko kripto ini biayanya lebih rendah daripada Indodax. Sehingga saya memakai ini. Kalau sering transaksi, biayanya selisih Rp1.000. Kalau ada 1.000 transaksi, kan sudah 1 juta selisihnya. Oke. Kemudian Rp1.000 tadi cuma contoh aja ya, seandainya Rp1.000. Kemudian kita lihat token ASIX di CoinMarketCap. Tadi rankingnya katanya 500 ya, ternyata rankingnya 3.024 ya, masih jauh. ASIX ini harganya saya buat di rupiah supaya nolnya nggak kebanyakan, yaitu 0,085. 0,08853. Turun 12% pada hari ini. Dan market cap-nya adalah hampir 1 triliun ya, 879 miliar 826 juta 934.130 market cap-nya. Kemudian max supply-nya adalah 10. Nolnya banyak amat. Max supply-nya adalah 10. Ini 10 juta, 10 miliar, 10 triliun. Ya, 10 triliun. Kalau 10 triliun harganya kali 1, itu market cap-nya sudah 10 triliun. Ini baru 879 miliar, 1 triliun belum ada ya. Nah, kemudian harganya di sini mungkin orang yang beli di sini ini harganya 0,006, kalau kali 10 kan 0,06 10 kali lipat yang beli di bulan-bulan Maret ya, bulan-bulan Februari tanggal 2 tanggal 3 kemarin, 2 minggu yang lalu ini sudah naik 10 kali lipat dalam waktu 1 minggu. Nah, ini pernah anjlok sampai sini gara-gara berita-berita kemarin ya, yang Bapepti meluncurkan itu. Tetapi saya yakin bahwa Bapepti itu mencuit begitu memang skenario supaya ini jadi viral, dan ternyata memang viral ya. Jadi di sini ada komentar-komentar yang bullish dan ada juga yang bearish. Dan menggadaikan rumah, menggadaikan apa ini 1,8 jadi 824. Menjadi separuhnya. Bisa jadi saat dia 14 dijual di harga 0,6 bisa jadi, tapi kan jangan dijual ya. Dan ini kan pergerakan harganya. Oke. Ada juga yang mendukung nih, ASIX is the good project. Kita lihat nih, ASIX itu bagaimana perkembangan ke depan. Kita lihat projectnya di sini.
asixtoken.com, kita klik ini maka munculnya di sini ya, asixtoken.com ini. Asixtoken itu adalah untuk to build our big project to P2E games. Asix NFT Marketplace dan Nusantara Land Metaverse. Ada 3 project besar yang mereka akan buat. Yang pertama adalah projectnya adalah Congklak game to P2E-nya itu sudah oke, sudah running. Congklak ini, kemudian ada Nusantara Land Metaverse itu akan datang. Kemudian NFT Marketplace juga akan datang. Ya, ini dibuat bahasa Inggris walaupun dari Indonesia supaya orang-orang luar negeri bisa ikutan membeli. Kemudian apa ini? Congklak itu game apa? Ini Anda sudah tahu ya. Bahasa Jawanya Dakon. Marketplace-nya itu soon, coming soon, NFT Marketplace yang ingat toh Gozali Everyday itu. Kemudian Metaverse itu juga akan datang. Nah ini roadmap-nya. Di Q1 itu ada press release, news, website development, social media, telegram build out, IDU private sales and pre-sales, announcement, soft marketing plan. Di kedua ada white paper-nya itu muncul, global community development, IDU private sale, IDU pre-sale on ATM launchpad, whitelist competition, youth marketing plan. Nah, ini kan belum muncul nih. Kuartalnya itu kan 4 bulanan ya, sampai bulan April. Bulan Mei baru mulai itu huge marketing plan. Nah, jadi ke depan harganya akan sangat jauh naik insya Allah. Desert Dogs Audit, kemudian akan diaudit oleh Desert Dog, Tech Rate. Kemudian di kuartal 3 di bulan September ke depan sampai Desember itu ada coin market cap listing. Ini malah justru sudah listing duluan di CoinGecko listing. CoinGecko sudah ada belum, kita cek nih di CoinGecko. Asik ini udah ada belum ya? Kita cek di CoinGecko. CoinGecko kok agak error nih. Kenapa ini CoinGecko begini nih? Ya udah, nanti kita lihat di CoinGecko ya. Ini walaupun agak error, lambat. Ya kita lewat dulu. Kemudian ada B2E Game, Marketplace, Certic Audit itu di terakhir malah. Global and Indodex listing, Bapepti license. Bapeptinya rencananya malah di sini, ternyata sekarang mau dipajukan ke sini ya. Kemudian Nusantara First Development dan ini Q2 2022. Ini Q1, Q1, Q1. Oh, ini Q1 semua ya. Q1 cuma ada 4 langkah. Q2-nya bulan Mei ini mulainya ini adalah ini. Oke, tokenomics-nya supply-nya itu adalah sekitar segini. Bukan sekitar ya, memang 10 triliun ya. Private sale-nya 10%. Ini yang dijual duluan dan harga murah. Kemudian pre-sale-nya 20%. Developer wallet-nya 2%. Ini harus di lock selama 2 tahun, kalau enggak dia rug pull ya. Exchanger allocation 10%, market wallet 4%, Pancake Swap itu 19,29%, di lock selama 5 tahun. Drop 26% lock, burn 5,21%.
Smart kontraknya ini BC42 ya, ASICS token. Oke. Timnya ini ada Nang Hermansyah sebagai presiden. Selebihnya saya nggak kenal. Siapa ini orangnya? Haris Bashar, Jeremy, entah siapa. Kemudian ini media dan partnernya itu adalah dia di jaringan Binance. Jadi otomatis di-scan oleh BSC Scan, Binance Scan, PancakeSwap, Desert Finance, CoinMarket, Certic, CoinGecko, dan IDM. Nah, CoinGecko-nya udah normal nih. Kita lihat ASICS. Oh, sudah ada juga di CoinGecko ya. Harganya 0,87304. Itu di ranking berapa ini? Ranknya not available saking jauhnya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat di sini rankingnya kan ada 324 kalau di CoinMarketCap. Oke. Nah, kemudian cara membelinya itu kita bisa pakai PancakeSwap. Nah, bisa pakai PancakeSwap dengan cara apa? Ngopi dari sini boleh sama aja ya 4C2 tadi. 4 BC42 ya, akhirnya itu BC42. Kita lihat di sini adalah BC42 juga. Ini kemudian di sini juga BC42. Nih BC42. Jadi sama ya, hanya ada satu di jaringan di Binance Smart Chain. Nah, di sini kalau kita mau pakai PancakeSwap ya kita klik di sini smart kontraknya karena dia belum kenal ya. Terus diimport. Coba kalau kita langsung kita tulis ASICS, ini belum kenal ya, nggak ada. Maka caranya kita klik smart kontraknya, kita import. Unknown, peringatan nih, hati-hati. Tapi kita kan sudah paham ini punyanya Andang tadi, kita import saja. Nah, kita bisa di sini kita ganti karena saya punya DAI, mau beli dari DAI ya. DAI adalah stablecoin dengan apa itu dengan DAI adalah stablecoin ya. Kalau ini dibeli di sini harganya dapatnya 111 juta. 111 juta token ASICS ya, 111 juta. Tapi kita coba di swap. Ini slippage-nya masalahnya auto ya. Kita ganti ini menjadi ASICS atau kita langsung klik ASICS juga sudah keluar nih. Kita coba klik ASICS. Ya, ASICS ternyata langsung sudah keluar ya, BC42 ya sama kontraknya. Kalau kita klik max, kita dapatnya 111 juta apa enggak ini kita lihat. Versi 2 PancakeSwap-nya. Ya, 112 juta ternyata lebih banyak daripada yang ada di PancakeSwap ya. Kan 111 juta 830. Di sini 112 juta 193. Ya kita beli di sini saja. Kita beli ya. Bismillahirrahmanirrahim. 685 dolar. Itu berapa rupiah nih modalnya ini? USD IDR 685. Ya, 9.826. Ya, hampir 10 juta ya. Kita coba beli ASICS swap.
Ini rutenya DAI, BUSD, WBNB, dan kemudian jadi ASICS. Confirm. Jadinya 104 juta ya, karena slippage-nya sangat tinggi. Nggak apa-apa. 104 juta 341 kita copy di sini. 104 juta. Rp923.000. 9.237.000. Ternyata dapatnya cuma segitu. Ya, karena slippage-nya ya jadi karena apa namanya istilahnya liquidity-nya itu rendah, liquidity pool-nya itu untuk swap itu, maka dia slippage-nya sangat tinggi. Ini mestinya bisa kita rubah-rubah kalau pakai ini bisa sampai berapa ya. Nah ini misalnya bisa kita sampai 10%, 20% dan seterusnya slippage ini. Sangat tinggi. Ya sama aja sih sebenarnya, tetapi insya Allah nanti lebih tinggi hasilnya yang ada di Pukoin ini. Oke, kita tunggu 1 bulan ke depan bagaimana hasilnya, untung atau rugi. Silahkan klik subscribe supaya bisa tahu untung atau rugi di video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan silahkan membeli ASICS ya, tokennya Anang Hermansyah yang sedang viral. Ya, dengan viral itu semua orang akan kenal dan semua orang akan beli dan proyeknya bagus. Silahkan memakainya, membelinya. Q1 semua ini tapi nomor 1, yang ini Q2. Yang Q3 belum ada, berarti Q3 ini sudah lengkap semua. Q3 berarti dia sudah established dan sudah siap untuk diperdagangkan. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan ingat, jangan sampai menyalahkan saya ya. Ada yang bilang begini, yang bearish ini 1,6 jadi 842 juta. Yang merah-merah ini 534 jadi 5.000. Yang ini jelas bohong ya. Karena turunnya itu di sini. Ini 0,13 jadi paling rendah 0,049. 0,13 jadi 49, sepertiga harusnya. Kalau 530.000 ya 120.000, ini jelas ngapusi. Jadi ya banyak yang nggak suka juga, tapi insya Allah ini akan terus. Nah ini sedang saya beli ini karena kondisi sedang turun ya, turun 12,5%. Oke, terima kasih.